Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel yang berisikan pendapat tetapi sesuai dengan fakta. Walaupun sesuai dengan fakta, teks editorial sering disebut sebagai opini. Nah, teks editorial sering dijumpai di majalah, surat kabar, ataupun media online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks editorial adalah sebuah ide, gagasan, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Walaupun merupakan opini atau pendapat, tetapi penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Manfaat dari teks editorial yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada si pembaca. Yang kedua, yaitu untuk memengaruhi agar si pembaca mau untuk bertindak. Yang ketiga adalah untuk memotivasi si pembaca. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk memengaruhi pemikiran pembaca tersebut. Ciri-ciri dari teks editorial. Ada 6 ciri teks editorial. Yang pertama adalah sedang hangat atau sedang menjadi bahan perbincangan di lingkungan sosial, sedang menjadi topik utama dalam perbincangan di lingkungan masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua adalah bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga adalah merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat adalah menarik karena singkat, padat, dan jelas. Yang kelima bersifat analisis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah berawalkan fakta umum dan selanjutnya disusul dengan opini ataupun pendapat. Untuk tujuan dari teks editorial tersebut adalah memberikan pandangan atau opini kepada sang redaksi terhadap pembaca untuk isu yang tengah berkembang di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk mengajak pembaca agar turut berpikir, agar tidak ada sifat-sifat apatis dalam diri kita. Kita perlu tahu dan kita perlu melek terhadap lingkungan sosial kita sendiri. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu adverbia atau ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang sedang kita bahas. Yang kedua adalah konjungsi atau kata penghubung dalam teks. Yang ketiga adalah verba material atau verba yang menjelaskan peristiwa. Yang keempat adalah verba rasional, verba yang menjelaskan hubungan intensitas. Dan yang terakhir adalah verba mental atau verba yang menjelaskan mengenai persepsi. Untuk fungsi dari teks editorial ini adalah untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya kepada masyarakat, untuk memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial yang sedang terjadi, dengan faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah agar masyarakat lebih berhati-hati, lebih siap, dan lebih mempersiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dan yang terakhir adalah struktur dari teks editorial tersebut. Ada 3 struktur teks editorial. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua adalah argumentasi yang berisikan alasan dan bukti untuk memperkuat tesis di awal. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang yang didukung dengan fakta-fakta yang menguatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya sedang dalam masa pembelajaran. Untuk itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.